Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus Bapak Ketua RW dan juga Ketua Takmir Masjid Nurul Iman serta jajaran pengurus takmir yang kula hormati, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang hadir pada malam hari ini. Mugi-mugi kempal kula lan panjenengan menika adalah satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya sareng-sareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kehadiran kita di majelis ini juga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, turunnya keberkahan Allah, sehingga urip kula lan panjenengan niki selamat dunya akhirat, barokah putra putri, anak cucu, ayah sampai keturunan kita semuanya ditakdir menjadi putra putri yang salih salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kadang-kadang niku niki bosone campuran mboten apa-apa nggih. Tapi mboten mboten saged. Campur niku campur basa Jawi kali Indonesia. Kalau Jawi murni kromo inggil nggih lare sakniki kan kados mulai angkatan-angkatan kula niku pun mboten kados generasi tiyang sepah kula. Kadang paham tapi nyampaikannya mboten saged. Malah kadang-kadang ada yang keliru-keliru. Sekedar kula tak tasik dahar, ngoten niku mendaharkan dirinya sendiri kan boten tepat. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kadang-kadang niku wonten mawon tiyang yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwa peringatan semacam ini dianggap sebuah hal yang dinilai sebagai bid'ah. Niki menurut kula niki orang yang merugi sekaligus orang yang ketinggalan. Nek jek ribut masalah memperingati Maulid Isra Mi'raj iki oleh tagak, akhirnya gak oleh apa-apa. Hikmahnya nggih mboten angsal napa malih berkati tambah gak oleh. Lho nggih. Terus maneh sing badhe ndugine kadang-kadang nggih wonten sing mikir ngeten. Acara napa Isra Mi'raj? Oh paling ceritane ya ngono iku. Wis tau weruh. Lho ngoten niku wonten ya. Nun sewu para hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan dalam satu tahun itu inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Satu tahun itu ada 12 bulan yang kalau kita lihat ada sekitar 8 bulan itu yang di dalamnya itu ada peringatan-peringatan. Sekarang coba kita lihat bulan pertama dari bulan Qamariyah yang sandaran tahunnya menggunakan hitungan tahun pertamanya didasarkan pada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muharram niku mesti yang diangkat itu adalah spirit tentang hijrahnya Rasulullah.
Mangke teng Muharram niku wonten 10 Muharram namine Asyura. Itu hari yang juga sangat bersejarah, banyak peristiwa-peristiwa besar di dalamnya. Safar, Rabiul Awal wonten Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki pun kali. Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniyah. Lalu kemudian masuk ten Rajab. Rajab ada namanya Rajabiyah atau peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang malam hari ini kita peringati. Sya'ban itu wonten nisfu Sya'ban, termasuk di dalamnya turun ayat perintah tentang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ini sudah masuk bulan Sya'ban. Ramadan wonten peristiwa napa? Nuzulul Quran. Syawal, Idul Fitri, kembali kesucian. Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah ada peristiwa besar yaitu haji, sekaligus di situ ada Idul Kurban atau Idul Adha. Lho niki pun pinten. Maka kalau orang hanya melihat dari apa yang tersampaikan, panjenengan lek mirengaken khutbah Idul Adha, ceritane Nabi Ibrahim ket biyen nggih ngoten. Wis tahu. Sekarang yang perlu kita tanamkan nuwun sewu para bapak, para ibu, para adik-adik sedaya, para santri-santri TPK ini yang alhamdulillah hadir. Karena ini generasi-generasi yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti tradisi-tradisi baik kados maulid, pembacaan maulid Atibai tadi. Ini generasi sekarang ini kan tantangannya kathah ya Bapak. Ya ini kita rawat, mudah-mudahan mereka nanti bisa melestarikan tradisi baik dari ulama-ulama kita, termasuk ajaran dari para wali songo. Nah, kalau yang dilihat itu hanya peristiwanya, ngeten, banyak yang sudah tahu. Sehingga ini sering saya sampaikan, kalau kita mendengar ceramah, mendengar khutbah, apa malih khutbah Jumat niku, mesti nggih itakullah, karena itakullah itu mesti rukun. Lho niku sing kadang-kadang mulai niku bapak-bapak rodok ngomong rasani iki khutbah iki wis tahu kaya nek kono. Sekarang bukan masalah wis tahu napa dereng, tapi sejauh mana kita ngukur diri kita, aku sak piro yang nglakoni sing disampaikno iku. Lalu hikmahnya apa? Soalnya tiang urip niku hanya mengalami 3 masa para bapak para ibu. Tidak ada masa yang lain. Itulah yang di cover di dalam bahasa Arab. Fi'il itu ada namanya fi'il yang madhi, yang sudah lewat. Ada al-mudhari' yang sedang atau akan, dan amar. Kalau amar mesti akan, karena perintah itu datangnya pasti perbuatannya belum dilakukan. Ada masa lalu pokoknya pun lewat 5 menit yang lalu itu masuk masa lalu. Lalu ada masa sekarang ini. Lalu ada masa yang akan datang, mantun niki, kacek berapa menit kemudian ini akan datang. Orang yang baik, orang yang pinter, orang yang cerdas niku adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari masa lalu, mengambil pelajaran dari masa lalu untuk kemudian dia menyusun strategi untuk hari ini dan yang akan datang agar lebih baik dari yang kemarin. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian sedaya, panjenengan sedaya ini kepada Allah. 3 masa itu dilihat dari ayat ini. Wal tanzur nafsun, wal tanzur itu menunjukkan masa sekarang. Hendaklah jiwa itu pada masa sekarang itu mempunyai kaca atau spion untuk melihat masa lalu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa yang telah lalu. Yang telah lalu berarti apa yang sudah disiapkan. Untuk apa? Lighad.
untuk hari esok. Hari esok itu yang dekat itu ya besok. Yang dekat ya setelah ini. Tapi kalau yang jauh lihat niku hari akhir. Karena Rasulullah itu dawuh dalam salah satu hadis beliau, al-kayyis, orang yang cerdas niku para rawuh, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan perbuatannya itu visioner, punya visi untuk masa depan yaitu hari akhir. Makanya golongan panjenengan dados yang beriman itu patut kita syukuri karena itu anugerah yang luar biasa. Normalnya niki masjidnya namanya Nurul Iman, cahaya iman. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya jamaah Masjid Nurul Iman ini senantiasa mendapatkan cahaya iman. Karena rekon iman ini tutukannya kathah. Tinggal nanti kalau kita baca dalam bukunya almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Tolha, niku beliau menulis bahwa iman itu adalah potensi ruhani. Nek takwa niku prestasi ruhani. Kalau potensi ruhaninya, cahayanya ini pengen lebih terang lagi, maka harus diasah dengan prestasi-prestasi ruhani. Makanya salah satu cara mengasah prestasi rohani kita niku dengan mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan kados ngeten iki. Ini kula dalem untuk materi ini kita tasik pengantar. Tapi kalau ini pun dijami maksimal 60 menit. Mungkin 60 menit, mungkin 60 menit, berarti 2 jam. Tapi nek jahe ini sakit lebih karena mereka kan anget. Jadi telepon panas nih kados mobil normalnya yang turbo. Itu semakin panas semakin banter. Nah, Allah Subhanahu wa taala niku dawuh dan surah Az-Zariyat ayat 55 56. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasanya sing hafal yang ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Padahal ayat ini didahului ayat 55 yang bunyinya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Peringatan bentuknya kata. Bisa melalui teguran, bisa melalui mau'izah hasanah, bisa melalui hikmah, bisa kita memetik hikmah dari peristiwa. Itu semua zikra. Makanya dalam bahasa Arab memperingati satu peristiwa yang bersejarah itu disebut dengan zikra. Kalau maulid berarti zikra maulidir rasul, zikra al-isra wal mi'raj bi rasulillah. Oh begitu. Berarti peringatan al-isra wal mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki wau kembali. Yang menarik di ayat ini, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini akan bisa ada efek manfaatnya, ada dampak positifnya bagi orang beriman. Berarti nek ana wong diperingatkan kok ndak ada efeknya sama sekali, keimanannya yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan nurul imannya sudah meredup. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lanjutannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun ai untuk bermakrifat, artinya untuk mengetahui Allah. Karena ibadah itu sesungguhnya jalan menuju ma'rifatullah. Sehingga seluruh kehidupan kita itu muaranya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, mau kita ini kerja nopo usaha apa, itu semuanya muarah kepada Allah. Kita bekerja itu karena perintah Allah. Dan surat Saba ini kan wonten ayat ya'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Dawud, itu sebagai bentuk syukur. Jadi kalau tiang kerja niku yang diperintah Allah itu kerja nih. Hasil itu serahkan pada Allah. Proses itu kadang niku unik memang hidup itu. Jadi kadang itu diuji. Mama sabian, kadang diuji dunia ini sepi, tapi kadang terus diganti di hari yang lain. Yang penting nggak boleh menyerah. Dan harus muaranya apa yang kita lakukan ini adalah Allah.
Karena yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah kalau memenuhi dua syarat, sahihun fit tahsil, sahihun fin niyah. Yang pertama, niatnya benar, prosesnya benar. Niatnya benar tapi prosesnya kelintu, ya jadi tidak nilai ibadah. Nah ini kita mulai masuk ke Al-Isra wal Mi'raj. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah dua peristiwa yang jadi satu. Karena Isra sendiri itu Allah memperjalankan Rasulullah itu dari Al-Masjidil Haram sampai di Al-Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj itu dari Al-Masjidil Aqsa itu naik sampai ke Sidratil Muntaha. Ayatnya, kalau yang dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ulama sepakat bahwa ayat ini baru bicara mengenai Isra. Dan ini disampaikan secara eksplisit, secara jelas. Nasnya sorry. Niki bahasa ayat lawon, umpama dikupas penafsirannya dari subhana dan seterusnya. Niki mboten kuatir kentekan waktu. Malah justru mboten kuatir kekurangan waktu, malah justru isok kentekan waktu karena tidak cukup ini. Nanti kita akan coba ambil poin-poinnya saja sehingga kita bisa memperoleh hikmahnya apa. Soalnya di kupas rinci panjenengan sampun kathah mirengaken tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sehingga Isra ini oleh para ulama disebut dengan rihlah ardhiyah. Satu perjalanan yang tapi sifatnya masih bumi. Tapi itu pun sudah lintas batas. Baik itu lintas batas waktu dan juga tempat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah mukjizat. Belum yang Mi'raj. Mi'raj ini oleh para ulama disebut dengan rihlah samawiyah, yaitu perjalanan langit. Yang pengalaman ini itu pengalaman yang luar biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, yang itu dikutip oleh seorang sejarawan namanya Ibnu Hisham yang menulis tentang sirah nabawiyah. Rasul mengatakan, lam ara syai'an qattu ahsana minhu, kata Rasulullah. Saya belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah dibanding ketika saya melihat apa yang terjadi pada peristiwa Mi'raj. Ketika Rasulullah kembali ke masyarakat Mekah ketika itu, kalau panjenengan baca tafsir, ada yang menarik di ayat ini. Pertama, saya ringkas saja, itu dimulai dari subhan, ada tasbih. Berarti kalau sudah subhan, aslinya subhanallah alladzi asra. Tapi diringkas menjadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau sudah dibuka dengan ungkapan subhana, ini adalah sesuatu yang mengagumkan dan nalar manusia secara biasa kalau tidak dilandasi keimanan itu tidak bisa menjangkau. Sehingga kalau yang tidak menjangkau nanti munculnya tuduhan-tuduhan negatif. Maka disucikanlah subhanallah, Allah Maha Suci. Lalu yang kedua yang menarik itu ungkapan asra. Asra itu dari bahasa Arab saro yasri, lalu diikutkan, ditambahkan huruf tambahan mengikuti wazan af'ala lalu menjadi asra. Yang asalnya maknanya kalau saro yasri ini berjalan di malam hari, kalau asra memperjalankan di malam hari. Karena dalam bahasa Arab ada saro yasiru. Kalau saro yasiru itu maknanya berjalan tapi bebas, bisa di siang hari. Tapi kalau saro itu mesti di malam hari.
Kalau asra itu memperjalankan, berarti dalam konteks ini asra bi abdihi, yang memperjalankan itu adalah Allah, yang aktif itu Allah, sehingga jangan sampai ada tuduhan itu tidak mungkin. Ini landasan keimanan. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lalu yang menarik juga, sudah asra ini kan sudah menunjukkan perjalanan atau diperjalankan di malam hari, ditambahi dengan lailan. Para ulama itu menggali, ini ayatnya ini kok menggunakan lailan, kok tidak al-laila, kok tidak lailatan atau al-lailatan. Ternyata ketemu rahasia dari sisi bahasa. Kalau disebutkan lailan, itu berarti tidak satu malam penuh. Itu memakan waktu tidak sampai sepertiga malam, sebentar sekali. Karena memang Allah yang memperjalankan. Lah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada masyarakat Mekah, maka yang dijelaskan secara detail itu adalah ketika rihlah yang ardiyah. Luwung rihlah yang ardiyah saja yang sampai di Masjidil Aqsa, itu orang-orang, para pemimpin kafir Quraisy ketika itu mendustakan, mereka tidak percaya. Padahal Rasulullah itu sudah menjelaskan secara detail ciri-ciri Masjidil Aqsa. Pintunya ada berapa, sebelah mana saja, itu dijelaskan secara detail. Lalu ketika perjalanan itu Rasulullah bertemu dengan 3 kafilah. Yang 3 kafilah itu dengan ciri-cirinya bahkan sampai ada yang nanti ada yang kehilangan unta, lalu ada yang untanya kakinya patah. Lalu Rasul ditanya, kapan mereka akan datang kafilah itu? Nanti mereka akan datang pada hari Rabu. Mereka menunggu. Karena mereka tidak percaya, mosok mungkin perjalanan dari Makkah ke Syam, tepatnya di Palestina, di Al-Masjidil Aqsa, itu tidak sampai semalam. Padahal kalau ditempuh biasanya menggunakan unta kafilah dagang itu butuh waktu 1 bulan perjalanan. Itu satu berangkat, satu rit. Satu rit itu PP, bukan rit berarti ya. 1 kali berangkat. Nek sak rit kan sak PP-an. Mboten iki. Niki sekali berangkat kok itu sak wulan. Setengah rit. Itu dijelaskan begitu sampai ditunggu hari Rabu yang datang kafilahnya. Terakhir kafilah dari Bani Makhzum. Ditanya, apakah unta kalian mengalami patah kaki? Iya, keceblong di sini. Itu persis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi karena dasarnya mereka memang tidak beriman, mereka mendustakan. Walaupun mereka tahu yang pernah ke sana ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan disebut masjid yang terjauh karena ketika itu masjid yang diziarahi yang paling jauh ya Al-Masjidil Aqsa. Ketika kafilah dagang menuju ke Syam, itu juga mampir ke Al-Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah belum pernah ke sana. Tapi belum mampu menjelaskan secara detail. Mereka tidak percaya. Bahkan karena mereka tidak percaya, mereka ini ngolok-ngolok Rasulullah. Wah, ini orang gila ini, tidak mungkin, tidak masuk akal. Maka disitulah disucikan dengan subhanalladzi. Tidak mungkin. Kalau Allah itu mengutus seorang utusan hambanya ini yang luar biasa pilihan ini adalah orang gila. Terus lagi ada tuduhan-tuduhan. Mana mungkin? Lalu tuduhan kepada Tuhannya Muhammad, tuduhan kepada Allah. Tidak mungkin. Maka penutup ayatnya adalah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Allah benar-benar maha mendengar lagi maha melihat. Jadi mendengar orang-orang yang tidak percaya. Orang kalau tidak percaya itu kan biasanya langsung ditambahi dengan omongan. Mosok sus gak percaya, mosok ini kan begitu. Lalu ditambahi lagi kalau tidak percaya sudah levelnya lebih tinggi lagi, itu dengan melakukan perbuatan yang perbuatan itu menunjukkan ketidakpercayaan. Sehingga penutup ayatnya menggunakan innahu huwas samiul basir. Nah, ini singkat cerita mengenai Al-Isra. Lalu ketika Rasulullah berada di Al-Masjidil Aqsa, beliau ini sudah ditunggu oleh semua para nabi yang pernah diutus oleh Allah. Jadi di dalam ulama ahlu sunnah wal jamaah tegas dikatakan, termasuk oleh As-Sayyid
Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam buku beliau Wa huwa bil ufuqil a'la. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah itu dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu jasad dan waruhan. Jadi secara jasad, jasmani dan juga ruhani. Karena ada dugaan sebagian orang yang mengatakan bahwa ini perjalanan bukan perjalanan jasad. Karena kalau jasad ya memang kalau dinilai dari hukum alam itu sudah terbakar apabila sampai naik ke atas. Ini wilayah keimanan. Lalu Rasulullah mengimami di Al-Masjidil Aqsa. Ini satu pelajaran, satu hikmah yang luar biasa bahwa Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi yang hebat dari Rasulullah, walaupun beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau tidak ada rasa jumawa, tidak ada rasa hebat, biasa saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, sehingga status abd itu sesungguhnya adalah status yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj ini lintas waktu. Kan tadi di awal saya sampaikan manusia itu memiliki 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketika Mi'raj, ini Rasulullah diputar mulai dari masa lalu sampai masa yang akan datang, sampai ditunjukkan surga dan neraka. Sekarang kita lihat di masing-masing langit itu Rasulullah ketemu sinten, lalu pelajaran apa nanti yang bisa kita ambil. Rasulullah naik ke langit pertama. Nah, peristiwa Mi'raj ini dijelaskan di banyak hadis. Ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang itu, termasuk hadis riwayat Anas bin Malik. Dan mayoritas ulama itu mengatakan surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 18 itu bicara mengenai Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari ayat wan najmi idza hawa. Imam Ali Zainal Abidin menafsirkan wan najmi idza hawa ketika Allah bersumpah dalam firman-Nya demi bintang apabila ia terbenam. Itu dikontekstualisasikan yang dimaksud bintang ini adalah Rasulullah. Terbenam itu dari atas lalu turun, hawa. Rasulullah setelah Mi'raj dia turun lagi. Kan Al-Isra wal Mi'raj itu sebagai satu cara Allah untuk menghibur utusannya sekaligus untuk mengecas spirit, mengecas ulang agar semangat dalam mendakwahkan, karena tekanannya sebelum itu bertubi-tubi. Dan itu juga dialami Allah beraudiensi khusus dengan utusannya, itu juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi bedanya kalau Nabi Musa itu tetap berada di bumi. Kalau Nabi Muhammad itu diangkat. Ini menunjukkan derajat yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa itu kan yang dalam ayat di surah Al-A'raf itu disebutkan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah, dan seterusnya itu al-ayat. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Jadi Nabi Musa itu diundang oleh Allah untuk beraudiensi selama 30 malam, 30 hari. Di satu tempat namanya Bukit Tur Sinai, Bukit Tur. Lalu setelah 30 hari ternyata dirasa kurang, maka wa atmamnaha bi asyrin. Kami sempurnakan menjadi tambahan 10 hari sehingga totalnya ada 40
hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Disitulah Nabi Musa alaihi salam itu beraudiensi langsung dengan Allah, bercakap-cakap langsung dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi jangan kita tanyakan ya apa carane untuk kaifiyahnya, itu wilayah keimanan. Kita tidak usah bertanya tentang bagaimana caranya, karena Allah pasti beda dengan makhluk, mukhalafah lil hawadits. Ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai kita ini kalau kemudian membayangkan ngomong-ngomong seperti kita ini tidak boleh. Nah, kita kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang peristiwa Isra Mi'raj itu ada pendapat yang mengatakan itu kira-kira 1 tahun sebelum beliau hijrah, berarti tahun 12 kenabian. Ada pendapat lain yang mengatakan itu terjadi di tahun ke-10 kenabian, berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Tapi banyak yang mengatakan itu kira-kira 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebelumnya Rasulullah itu ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, itu istri beliau yang mendukung dari dalam, mulai dari support amunisi terkait dengan perekonomian, lalu menenangkan Rasulullah, lalu support yang membacking dari luar itu Abu Thalib, yaitu paman beliau. Di tahun yang sama, di tahun 10 Hijriah itu dua-duanya wafat. Maka setelah wafatnya Abu Thalib, ini permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu semakin menjadi-jadi kan begitu. Sampai Rasulullah hijrah ke Taif. Di Taif ternyata di sana diusir oleh penduduk Taif. Sampai akhirnya sepulang dari Taif, malaikat Jibril mendatangi beliau. Rasulullah berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menawarkan untuk mengangkat gunung, yang gunung itu siap untuk dibelekkan ke penduduk Taif yang mengusir Rasulullah itu. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Saya memohon kepada Allah, saya berharap akan lahir generasi-generasi orang beriman dari sulbi-sulbi mereka. Itulah bentuk rahmat kasih sayang Allah sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya itu betul-betul tampak. Kalau kita ini kasih sayang ke orang yang orangnya memang baik ke kita, itu kan wajar. Kalau ada orang yang mohon maaf tidak baik ke kita tapi kita baik, itu yang luar biasa, itu yang betul-betul rahmat. Ini yang abad kan ini. Nah, tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah dihibur dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj ini di langit pertama Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihi salam. Kenapa kok langit pertama ini? Apa hikmahnya kok Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan Nabiullah Adam alaihi salam? Nabi Adam ini para bapak, para ibu, niku memang sudah disetting oleh Allah bahwa nanti bangsa Bani Adam ini akan menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ada satu episode yang harus dilalui. Nabi Adam ini dulu ditempatkan di surga. Ya. Lalu ada sosok yang namanya Azazil. Yang Azazil itu awalnya dia memang seorang ahli ibadah. Bukan seorang, ini karena dari bangsa jin. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan dia bukan dari golongan jin. Ketika menafsirkan ayat kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, itu minal jinni tidak diartikan jin secara istilahan, tapi diartikan jin itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Karena dalam bahasa Arab kalau akar katanya jinnun nun janna atau janana, asal katanya itu berarti sesuatu yang tertutup. Ya, kita tidak masuk ke perdebatan sana. Singkat cerita, Azazil ini yang sudah lama beribadah kepada Allah,
Lalu kemudian ketika Allah menciptakan Adam, lalu disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Ya, maka disinilah dia diusir dari surga. Fakhruj innaka minas sabirin. Keluar. Maka jadilah dia disebut dengan iblis. Iblis itu dari ablasa yang maknanya jauh dari rahmat Allah. Lalu iblis itu berarti sangat jauh dari rahmat Allah. Tapi sebelum iblis ini keluar dari surga, iblis itu punya dua permintaan para bapak-bapak ini. Apa permintaannya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku itu sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Manusia ini, para anak cucu Adam. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Allah mengatakan qala innaka minal munzirin. Lalu yang kedua, iblis mengatakan qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena iblis ini merasa dia sudah terusir dari surga setelah dia berhasil memohon kepada Allah agar usianya dipanjangkan sampai nanti hari kiamat. Maka pilihan keduanya, permohonan keduanya adalah dia nyari bolong. Saya mohon diizinkan untuk menghalangi mereka, Adam dan anak cucunya itu dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata-katanya iblis begitu. Saya akan menggoda dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi tujuan goda manusia itu agar tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak syukur berarti kufur. Kan apa? Singkat cerita, mulailah iblis ini melancarkan serangan-serangan, akhirnya berimbas pada termasuk menggoda Adam tidak berhasil, lalu lewat ibu Hawa. Ya, lewat ibu Hawa. Sampai kemudian Allah kan sudah dawuh pada Adam, apapun yang di surga ini fasilitas buat kalian berdua. Hanya satu hal, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ojo cedeki pohon ini. Iblis datang, bisi ingatan. Allah itu tidak melarang kalian berdua. Kalau melarang itu agar kalian tujuannya tidak kekal di surga. Kalau kalian ingin kekal, itu justru malah harus makan buah ini. Makanya disebut dengan syajaratul khul. Khul itu keabadian. Kalau mau abadi di surga, makanlah buah ini. Yang dalam bahasanya iblis itu apa namanya? Hal adulluka ala syajaratil khul wa mulkin la yabla. Mau enggak engkau aku tunjukkan dua hal? Apa itu? Syajaratil khul. Kalau engkau makan buahnya ini, engkau akan kekal di surga dengan aneka nikmat itu. Yang kedua, wa mulkin la yabla. Kekuasaan yang tidak akan ada selesainya. Makanya tiang urip itu kadang-kadang godaannya nih. Lek SD kuwasa, iku pengennya terus. Mari bapak nih ya apa carane anak ini, kadang terus. Bojone barang. Ya kalau benar sih tidak apa-apa. Yang enggak beres itu kalau tidak benar gitu loh. Sing dilakoni mboten bener niku sing dadi masalah. Singkat cerita, Adam kemudian dideportasi ke bumi. Nah, deportasi itu sesungguhnya Adam niku Bapak-bapak. Kesalahan yang dilakukan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sebenarnya kalau dilakukan orang biasa itu kesalahan kecil. Tapi karena dilakukan orang besar jadi masalah besar. Nah, tapi skenario-nya memang ngoten, ketika Adam diturunkan di bumi ini untuk membangun generasi yang ini yang disebut oleh Allah di hadapan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad satu sisi ada kemiripan ketika Nabi Muhammad diusir oleh penduduk Mekah, ya, bahkan mau dibunuh ketika itu.
Lalu Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka di Madinah beliau membangun generasi, membangun peradaban yang luar biasa. Jadi hikmahnya luar biasa. Jadi ketika ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad punya daya semangat. Oh, Nabi Adam pernah mengalami ini. Maka ketika nanti Nabi Muhammad diusir oleh orang-orang Mekah, terusir dari Mekah, lalu menuju ke Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota namanya Al-Madinah, Al-Munawwarah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, maka Rasulullah punya daya optimis yang luar biasa. Karena tiang berjuang itu tidak ada yang lempeng, mesti ada gangguan, mesti ada cobaan. Orang hidup nih ngoten, ujian mesti wonten. Surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ahasiban nas ayyutraku, mereka dibiarkan saja setelah mereka mengatakan saya beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Tidak. Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya kan? Untuk mengetahui kadar siapa yang imannya ini benar, siapa yang mendapatkan pancaran nurul iman, dan siapa yang hanya dusta, hanya omong tok tapi sesungguhnya dia termasuk bukan orang-orang yang pandai bersyukur. Maka disinilah Rasulullah punya daya kekuatan yang luar biasa. Ini setelah ketemu Nabi Adam alaihis salam. Langit kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihis salam. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu nabi yang sezaman, dan beliau sama-sama meninggal sebelum menikah, dibunuh oleh umatnya, oleh Bani Israel. Dari sini Rasulullah yang diancam dibunuh, bahkan hampir saja Rasulullah ketika di Madinah itu pernah Rasulullah itu diracun. Jadi dimasakkan oleh orang Yahudi, perempuan, saya lupa namanya itu. Dia asalnya tawanan perang. Kesukaan Rasulullah itu kakinya kambing, dimasakkan tuh di situ yang diperbanyak racunnya. Tapi ketika daging itu, ada satu sahabat yang langsung memakan daging itu akhirnya meninggal. Lah ketika Rasulullah mau makan daging itu, ada riwayat yang mengatakan bahwa daging itu kemudian memberitahu kepada Rasulullah, ini masmum. Ya Rasulullah, aku ini diracun, sehingga tidak jadi Rasulullah memakan daging itu. Rasulullah selamat. Jadi perjuangan dakwah itu tantangannya luar biasa. Di langit berikutnya Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga, Nabi Yusuf juga sama, diuji luar biasa, mulai sejak kecil dibuang saudaranya, bahkan ketika Nabi Yusuf sudah tinggal di rumah seorang Al-Aziz, maka kemudian terjadilah fitnah. Difitnah macam-macam, sehingga Nabi Yusuf mengatakan, saya lebih memilih, lebih baik bagi saya berada di penjara dari sahabat saya nuruti keinginan dari Imro'atul Aziz itu. Akhirnya daripada rame-rame, akhirnya Yusuf masuk penjara. Itu difitnah. Rasulullah juga difitnah macam-macam, termasuk ketika di Madinah muncul orang-orang yang luarnya mengatakan beriman tapi dalamnya ternyata menyimpan kekufuran. Mereka itulah orang-orang munafik. Itu memfitnah begini dan seterusnya. Bahkan sampai terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, hadithul ifki, yaitu berita bohong tentang Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, yang difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Sayyidah Aisyah itu melakukan serong dengan sahabat Sofwan ibn Mu'attal, yang kemudian nama Sayyidah Aisyah dibersihkan dengan turunnya ayat dalam surah An-Nur. Mulai innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum, dan seterusnya. Di langit berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan
Nabi Idris alaihi salam. Apa maknanya bertemu Nabi Idris alaihi salam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati satu fase ketika beliau berada di Madinah. Nabi Idris itu kan nabi yang pertama kali mengenalkan tulis menulis menggunakan pena. Itu Nabi Idris. Rasulullah itu ketika di Madinah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika sudah agak longgar dengan permusuhan dengan musyrikin Mekah, karena ada perjanjian Hudaybiyah itu ada kesepakatan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, tapi ternyata 2 tahun baru berjalan, orang-orang musyrikin Mekah melanggar perjanjian itu, kan begitu. Ketika itu Rasulullah melakukan korespondensi, surat menyurat kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa, termasuk Kisra Persia, termasuk Kaisar Romawi, Heraklius, Muqawqis di Mesir dan seterusnya, untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di langit berikutnya Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Apa hikmahnya bertemu Nabi Harun? Nabi Harun itu kan saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun itu kewalahan ketika tadi itu ditinggal Nabi Musa itu beraudiensi dengan Allah selama 40 hari. Itu Bani Israel semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika itu muncul peristiwa termasuk patung terkait dengan As-Samiri, Musa Samiri itu. Dan ini Rasulullah mendapat satu suntikan energi bahwa Nabi Harun menghadapi seperti itu, tapi beliau tetap berjuang di jalan Allah. Lalu di langit berikutnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga sama, menghadapi Bani Israel yang luar biasa. Sehingga suatu ketika Rasulullah itu disakiti oleh kaumnya, Rasulullah menyatakan, laqad udhiya Musa fasabar. Jadi sungguh Musa itu tambah disakiti, udhiya Musa itu disakiti nemen, tapi Musa itu sabar. Maka aku juga harus bersabar. Lalu di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sebuah simbol bahwa Rasulullah menghidupkan kembali ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran ketauhidan. Karena Nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme, yaitu tauhid. Inilah kemudian Rasulullah ketika Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah yang asalnya tertutup karena dikuasai oleh orang-orang musyrikin Makkah, maka ketika Fathu Makkah, bahkan sebelum Fathu Makkah itu Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah itu beliau melakukan umroh yang namanya Umratul Qadha, yang kemudian dilanjutkan pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Sehingga disinilah Rasulullah menghidupkan kembali ajaran ketauhidan yang diajarkan oleh bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Lalu naik lagi ke Rafraf, Sidratil Muntaha, ditunjukkan juga surga, ditunjukkan neraka. Dan ketika di Sidratil Muntaha inilah Rasulullah berdiskusi langsung dengan Allah. Ada riwayat yang mengatakan memang Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, tapi ada yang menyatakan Rasulullah tidak bertemu langsung. Yang tidak bertemu langsung salah satunya pendapat Imam Ar-Razi. Beliau menyatakan tidak. Kenapa? Karena ayatnya hanya mengatakan dalam surah An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia Muhammad benar-benar melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar, sehingga tidak melihat Allah. Tapi ada imam yang lain seperti Al-Qaffal, lalu Al-Farra, lalu Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa Rasulullah memang melihat Allah. Disinilah ada satu bentuk ketawaduan Rasulullah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala uluk salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita baca dalam tahiyat. Salam untukmu. Ya,
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan Allah selalu terlimpah curah kepadamu wahai nabi. Jawaban nabi itulah yang patut kita renungkan, itu yang nilai pelajarannya luar biasa. Apa jawab Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nun sewu para bapak para ibu. Orang itu biasanya kalau ngadep ke orang besar itu ambek koncone itu wis lali biasanya. Ini Rasulullah ngadep ke Gusti Allah, Sang Maha Besar di atas segala-galanya, Sang Khalik. Itu yang diingat itu hambanya, hamba Allah, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita ini. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Disifati dengan as-shalihin. Maka kalau kita ingin mendapatkan uluk salam doa dari Rasulullah secara langsung yang dihaturkan di hadapan Allah, maka harus ada usaha yang konkret untuk kita mengupgrade diri kita menjadi orang-orang yang termasuk as-shalihin. Di luar sana para bapak para ibu, banyak orang yang ingin anaknya jadi anak soleh tapi lupa mengupgrade diri untuk menjadi soleh. Saya kira kalau orang yang punya anak semuanya pengen anaknya soleh, solihah. Tapi berapa persen yang kemudian mau mengupgrade diri agar dirinya juga soleh? Padahal kalau pengen anaknya soleh itu harus mengupgrade diri dulu menjadi soleh. Nabi Ibrahim itu contohnya begitu. Nabi Ibrahim itu kan doanya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Saya panjenengan pirsa di As-Saffat itu, surat As-Saffat itu ayat sebelumnya kan bunyinya wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Itu menunjukkan bahwa beliau mengupgrade diri untuk menjadi soleh, lalu kemudian memohon anaknya dianugerahi putra putri, memohon kepada Allah agar putra putrinya, anak turunnya itu termasuk generasi yang soleh. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa para bapak para ibu. Jangan sampai ada habis maghrib atau asar anaknya sudah TPQ, sudah ngaji, tapi orang tuanya mohon maaf tidak ngaji. Nah ini kan jadi PR besar buat kita. Makanya Rasulullah SAW itu doa salamnya yang disampaikan di hadapan Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Para malaikat kemudian menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sini maka kita bisa memetik beberapa hikmah. Rasulullah itu adalah Rasul yang luar biasa kedudukannya di hadapan Allah, tapi beliau tetap menjaga sifat tawadhu'nya, sifat rendah hatinya. Karena memang Rasulullah SAW itu dalam riwayat sebanyak 4 kali beliau hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika masih kecil, usia 4 tahun, lalu menginjak remaja 10 tahun, lalu ketika mau menerima wahyu, dan ketika mau al-Isra wal Mi'raj itu dibersihkan. Tapi ingat, menurut para ulama, pembersihan hati Rasulullah itu bukan berarti membersihkan dari sifat dengki, tetapi sesungguhnya yang jernih yang ada dalam hati Rasulullah itu semakin dijernihkan lagi. Apa hikmahnya buat kita? Maka siapapun kita, apapun kedudukan kita, kita dititipi apapun oleh Allah, baik ilmu, harta, kesalehan dan seterusnya, itu semua titipan Allah pada kita. Maka jangan sampai menjadikan hati kita ini semakin sombong, na'udzubillah. Tapi justru disinilah ajaran Rasulullah, maka kita tetap harus rendah hati, harus tetap ingat kepada Allah, ingat kepada yang lain dan seterusnya. Jangan merasa paling hebat di antara yang lain. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan Allah ketika peristiwa Al-Mi'raj inilah, ada satu oleh-oleh yang luar biasa
yaitu sholat. Orang-orang itu banyak yang menduga itu sholat yang dilakukan Rasulullah itu setelah Isra Mi'raj. Jadi yang perlu saya sampaikan, Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu kan berarti ada 12 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Pertanyaannya begini, lalu sholatnya Rasulullah ketika di Mekah sebelum Isra Mi'raj bagaimana? Ini kadang orang banyak menduga keliru, dikira sholat itu baru disyariatkan ketika Isra Mi'raj. Padahal sejak awal di Mekah itu Rasulullah sudah sholat, tapi sholatnya hanya 2 waktu. Ayatnya dalam surah Hud, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi ketika peristiwa Mi'raj yang 2 waktu itu direvisi jadi 5 waktu, yang asalnya dalam hadis yang panjang itu dijelaskan asalnya 50 waktu. Kemudian turun ketemu Nabi Musa di langit ke-6 itu naik lagi. Salah satu hikmahnya, bukan berarti Allah itu tidak tahu kalau umatnya Rasulullah itu tidak mampu kalau 50 waktu sebagaimana sarannya Nabi Musa. Tetapi sengaja Allah menurunkan perintah itu lalu agar Nabi Muhammad kemudian kembali lagi, karena Nabi Muhammad sekali lagi punya kedudukan yang luar biasa, seakan-akan Allah tidak ingin berpisah dengan kekasihnya ketika di Sidratul Muntaha ketika itu. Makanya sholat ini sesuatu yang istimewa, yang perintahnya disampaikan langsung tanpa melalui malaikat Jibril, yang kemudian turun di bawah. Di ayat-ayat yang lain kemudian diulang lagi, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sehingga sholat inilah yang kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Bani Thaqif dari Taif itu mau mengirim delegasi kepada Rasulullah, lalu tanya-tanya kepada Rasulullah. Mereka mau masuk Islam, tapi syaratnya ada dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat, ada dispensasi untuk tidak membayar zakat, ada dispensasi untuk tidak ikut berjihad. Apa jawab Rasulullah? Kalau urusan sholat maka tidak bisa. Lalu Rasulullah dawuh begini, la khaira fid dini la sholata fi. Tidak ada kebaikan bagi satu agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Tapi kalau terkait dengan zakat, terkait dengan jihad, Rasulullah mengatakan nanti kalau mereka sudah menyadari akan kepentingan kebutuhan itu, mereka akan yatasaddaqun dan akan wayujahiduna fi sabilillah. Tapi kalau sholat tidak ada tawaran. Itulah sebabnya sholat itu apapun kondisinya harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian meremehkan terkait dengan sholat. Karena sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah itu adalah sholatnya seorang hamba, sholatnya seseorang. Maka disinilah yang harus kita petik dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah yang mengandung banyak hikmah. Lalu terkait dengan perintah sholat dan termasuk bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap tawadhu, agar tetap rendah hati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal syafaat saking hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula kinten mekaten niki sampun kathah ingkang ketap-ketip. Ya ketip itu memang harus, ya mboten ketip malah mboten sehat, mboten ketip blas kan bahaya. Pun kathah sing ketap-ketip atase wektalipun sampun dalu. Kula nyuwun pangapunten menawi pengawasan menika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menunggu ndi guyonane kok gak ono guyone blas. Ini soalnya pun dalu, kalau dalu guyone rada angel. Nek awan, yo angel macet. Ya duka seperti ini. Nggih, nyuwun pangapunten sanget. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken
dados ilmu ingkang manfaat, dados penjelasan ingkang barokah. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya semakin hari semakin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang pun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.